أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Ustaz Eros, yang kami hormati Bapak RW, yang kami hormati Bapak Pengurus DKM beserta jajarannya, yang kami hormati semua jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah, kita berkumpul di sini dalam rangka mengatasi masalah tanpa masalah, insya Allah. Dengan adanya sedekah ini semua insya Allah selesai. Biar ada dusta di antara kita. Judulnya kayak lagu-lagu dalam bahasa lain. Alhamdulillah dari kita telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pasti kita di sini inginnya minggu kelima kalau nggak ada acara ngumpul-ngumpul gini, setuju ya Pak ya? Apalagi ada makan-makannya insya Allah. Yang penting kata Pak Yusuf selaku PLT IKM ya, melayani dan membahagiakan kata Pak Yusuf juga. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita kerukunannya menyamakan persepsi, insya Allah terdapat dalam silaturahmi. Insya Allah nanti yang akan kita bahas diantaranya yang slow, virtual ya, artinya santai saja, tidak ada yang baper insya Allah. Karena tadi dari awalnya kita tahu bahwa mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi insya Allah yang enak-enak, yang nyantai-nyantai, tapi hasilnya insya Allah membuat kemaslahatan di masjid ini. Insya Allah kita akan nanti membahas diantaranya adalah menyangkut tentang kebersihan, manajemen, ketertiban, keamanan, dan sebagainya. Yang pasti kita juga tahu dalam waktu itu hanya 3 ya, waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu biar berlalu menjadi pelajaran, jadi nggak usah diungkit-ungkit. Untuk masa yang sekarang, do the best, kerjakan yang terbaik, yang mendatang kita persiapkan. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, nanti kita minta dialog interaktif, kira begitu ya. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan kitab. Mudah-mudahan dengan acara silaturahmi ini kita diberikan sehat, umur panjang tapi yang berkah, diberikan rezeki yang berlimpah. Insya Allah semua dapat ridha dari Allah SWT. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu mungkin berkenaan dengan silaturahmi ini akan dipandu oleh Bapak Rudi Bangga, insya Allah akan nanti dibantu oleh Pak Yusuf. Terima kasih semua jemaah sekali lagi atas kehadirannya, kebersamaannya, dan juga terima kasih pada Pak Rudi Kurniawan selaku kameramen. Sesuai ya. Sekarang saya serahkan mic ini kepada Pak Rudi, seolah kami dibantu oleh Pak Yusuf bersama. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir di acara silaturahmi ini. Jadi sebenarnya motivasinya bukan karena ada ngobrol ini ya. Jadi itu juga kita bahas soalnya. Kita jadi seperti tadi dibilang Kemudian karena biasanya kegiatannya kan ada tekanan Pak ya, jadi tekanannya sampai cepat. Nah karena kebetulan bulan ini ada pekan kelima, jadi saya usulkan kepada Pak Dara untuk acara
ngobrol santai untuk mendapat inspirasi dari para jamaah tentang kegiatan di ketiga ini. Untuk bahasanya saya kemarin sudah menyusun, jadi pertama yang bahasanya agak dulu tadi di Pak Komite sudah bilang. Ini pertama kita mungkin saya usul untuk membicarakan masalah fungsi kita. Jadi fungsi di sini kan bisa untuk ibadah, jadi sholat, zikir atau dakwah gitu ya. Tapi di masjid kita juga difungsikan untuk fungsi sosial. Jadi misalnya kayak ada gas, kita ada bakal sosial. Nah, mungkin ada lagi dari beberapa itu ada saran yang bisa diisikan lagi, mungkin kita lebih maksimal. Jadi mungkin ini dulu yang saya ajukan untuk dibahas. Nanti ada lagi yang untuk operasional, jadi kayak tadi kami juga bilang ada masalah kebersihan, keamanan, ada masalah makanan, dan sebagainya. Jadi pertama mungkin untuk didiskusikan masalah untuk fungsi ini mungkin dari saran-saran dari Bapak silakan. Mungkin dari Pak Heru satu. Kalau hadir di Masjid Bilioner dan juga sejuta pemuda kaya, mungkin sedikit akan cari tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berapa hari yang lalu tuh ya, hari Rabu kami dari BKM, sebenarnya yang benderanya itu BKM, Badan Koordinasi Masjid Musola Sebojong Kulur. Ada 60 musola, 30-an masjid totalnya sekitar 100. Tapi yang berkunjung 13 orang aja. Kalau semuanya itu ya bisa 100 orang, kalau pengurusnya semua ya bisa 500 orang. Nah, pertama berkunjung ke Masjid Muslim Bilioner namanya. Di situ juga ada pondok pesantren CEO. CEO itu ya mengambil nama dari Chief Executive Officer. Nah, ini yang mendirikannya, menggagas dan mendirikannya itu Dr. Andika dengan Ini nggak kedengeran, Pak? Ini nggak kedengeran? Hah? Kedengeran, Pak? Oke, Pak. Kedengeran yang ini tadi ya? Pakai dua-duanya sini. Dua-duanya aja. Dua-duanya coba. Ya, jadi kayaknya lebih enak ini, Pak. Di Masjid Muslim Bilioner itu yang tadi digagas dan didirikan oleh Dr. Andika dan Pak Beben. Mereka itu belajarnya ke Masjid Kapal Munzalat ya di Kalimantan, Pontianak kalau nggak salah. Tapi udah banyak itu cabang-cabangnya ya. Kemudian mereka mendirikan juga pesantren CEO itu tadi. Nah, gerakan ini didasarkan pada 3 pilar. Pertama, pilar Quran, ya, disebutnya Baitul Quran. Nah, ini sebagai pilar pendidikannya. Kemudian yang kedua, pilar atau Baitul Mal, ya, pilar Baitul Mal. Nah, ini untuk kepeduliannya ya. Kemudian yang terakhir Baitul Muamalah, ini untuk kemandiriannya. Mereka mengacu kepada surat 9 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah
man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah, dan seterusnya, ujungnya muhtadin saya ingat. Nah, dari ayat itu mereka pahami yang memakmurkan itu orang beriman, beramal soleh, sholat. Nah, itulah Baitul Quran. Wa atuz zakah itu jadi Baitul Mal, dan yang terakhir menjadi Baitul Muamalah. Nah, berdasarkan 918 ini semuanya dikali 918. Mereka di Baitul Qurannya mentargetkan mencetak 918.000 hafiz Quran. Sekarang sudah sekian banyak. Kemudian dari Baitul Malnya mereka mentargetkan 918 miliar donasi per tahun. Sekarang sudah puluhan miliar. Yang ketiga, mereka mentargetkan 900 Baitul Muamalahnya, mereka mentargetkan 918 unit usaha. Saya bilang ini konglomerasi ini. Nah, kemudian yang di Masjid Sejuta Pemuda namanya Masjid Atin, itu oleh seorang pemuda juga yang mendirikan, umurnya baru 30 tahunan, namanya Anggi. Nah, itu kalau itu 5 pilarnya. Pertama, Baitullah, ini pilar ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahan. Yang kedua baru Baitul Quran, ini untuk pendidikan. Yang ketiga itu Baitul Mal, itu kepedulian. Yang keempat Baitul Muamalah, itu kemandirian. Sama yang terakhir itu Baitul Ukhuwah, kebersamaan, itu kolaborasi. Nah, ini juga cukup canggih dalam hal menghimpun donasi. Yang banyak kami dapat pelajaran itu soal cara menghimpun donasi. Mereka mendapatkan donasi miliaran dari seluruh dunia karena menggunakan wasilahnya media sosial. Tapi bukan karena media sosialnya, tapi karena narasinya. Narasinya keren-keren memang. Narasinya itu menyentuh, membangkitkan semangat, mengundang, melibatkan. Ya. Jadi di Masjid Pemuda itu yang dinarasikan dengan video digital itu, ada orang susah datang ke masjid, ojek online datang ke masjid ngantuk, itu dikasih bantal, dikasih matras, bukannya malah dilarang, tapi dikasih tempat yang tidak mengganggu orang sholat. Nah, itu disiarkan, dikasih narasi lisan sedikit itu atau tulisan, itu menyentuh. Itu yang pertama sekali membuat mereka mendapatkan banyak sekali donasi. Bahkan sekarang mereka, kucing-kucing yang ada di masjid mereka itu juga dinarasikan, dan itu mendatangkan donasi. Manajemen donasinya kalau di Masjid Sejuta Pemuda itu, satu orang profesional full time, tidak part time, mengelola 3.000 donatur. Mereka punya 4 orang karena donaturnya sudah 12.000. Kalau yang di Masjid Muslim Billionaire itu dengan pondok pesantren CEO-nya, mereka mengelola 60.000 donatur dari seluruh dunia. Satu orang profesional full time mengelola 4.000 donatur. Mereka sudah punya 15 orang. Nah, pesantren CEO-nya itu pesantren entrepreneur, itu mendidik alumni SMA yang mau kuliah setelah digembleng 1 atau 2 tahun, itu didatangkan dosen. Mereka kerjasama dengan Universitas Ummul Qura. Jadi dosennya datang ke pondok pesantren itu dengan syarat dari kampusnya itu mereka ngisi kuliah 20 orang sebagai kelas jauh. Itu kurang lebih, Pak. Oh, ada satu lagi. Nah, salah satu program unggulan mereka itu adalah gizi santri. Nah, ini kerisauan dari Ustadz siapa namanya yang di Masjid Munzalan itu, karena selama ini baru bisa ke santri-santri itu ngasih beras, dan mereka menemukan masih banyak pesantren-pesantren yang santrinya itu beli tahu dengan kriuk-kriuknya, nanti dituang ke nampan bersama nasi, dikasih roiko, makan bareng-bareng gitu. Nah, gizi santri ini satu paket itu untuk 10 santri, beras, minyak goreng, gula, lengkap lah, bergizi, memang bergizi gitu ya. Nah, itu sudah ribuan paket
disalurkan ya tadi dari donasi yang 60.000 itu. Jadi sekali lagi memang kemampuan narasi untuk memanfaatkan dunia digital. Kalau dunia digital itu cuman wasilah aja, dia nggak ada apa-apanya sebenarnya. Tapi kemampuan narasinya itu yang paling penting. Narasi itu kan bagaimana sesuatu tentang diri sendiri menjadi tentang kita semua. From story of I become a story of us. Itu yang disebut narasi. Kemampuan menciptakan sesuatu yang kita di sini saja menjadi kita keseluruhannya. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Barus. Jadi ini termasuk salah satu yang menjadi motivasi saya juga untuk mengatakan kegiatan silaturahim ini. Kemarin juga kita mengundang Ustaz Jazir dari Masjid Joko Parian. Jazir. Beliau sudah sharing tentang pengelolaan Masjid Joko Parian. Jadi mungkin kita belum sampai ke sana. Jadi paling enggak nanti dari kita ada masukan atau saran, gagasan atau ide yang bisa dari bilang untuk sama-sama bisa memakmurkan masjid kita ini. Itu kemarin aksesnya dari siapa? Dari Ustadz Hasan DKM Masjid Al Muhajirin RW 14 Anggrek. Arif atau ke Ansori mantan DKM. Kalau dia mau silakan saya langsung aja nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai ketua dakwah untuk masjid. Kalian mau bawa pulang ya? Tadi saya sampaikan dari pemerintah suatu inspirasi untuk kita semua. Saya berharap kita bisa mengambil atau sedikitnya meniru yang secara sederhana aja. Di Masjid Al-Hidayah secara keseluruhan dari ini saya bicara untuk kajian dakwah ya, kajian dakwah di mana kita sudah mengisi untuk dakwah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang kita sudah sering mengikuti atau mungkin sudah rutinitas itu seperti kajian pagi tiap Ahad, kemudian Minggu malam Ahad, kemudian juga malam Sabtu yang secara rutin kita ikuti untuk bapak-bapak. Kemudian dari majelis taklim untuk ibu-ibu juga ada juga harinya, kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Rabu itu setiap kajian duha ya, kajian duha setiap bulan. Dan kemudian juga ada pengajaran Al-Quran ya, juga untuk yang bapak-bapak juga ada tahsin yang setiap diadakan setiap minggu pertama dan ketiga Sabtu. Jadi monggo bapak-bapak yang ingin ikut belajar membaca Al-Quran secara benar dan sempurna, saya juga mengundang karena dari peserta yang sudah ada ini yang diketuai oleh Pak Cucu, ketuanya kelas tahsin Pak Cucu, ketua tahsinnya ini kira-kira udah 30 Pak ya pesertanya ya, 30-an ya, turun ya, tapi secara tetap terjaga itu sekitar setiap kita pelaksanaan itu masih di atas 10 orang. Nah ini sekali lagi saya sampaikan bahwa pengajaran tahsin ini sangat mudah dan sangat gampang untuk diikuti bapak-bapak dan tidak membedakan mana yang sudah lancar maupun yang belum lancar ataupun yang belum bisa sama sekali, karena sekali lagi di sini pengajaran ini suatu metode yang membaguskan ya, membaguskan yang sudah bisa membaca
dan memisahkan yang belum bisa baca. Jadi di situ tidak ada suatu perbedaan yang membuat mungkin yang belum bisa minder, nggak ada. Jadi bersama-sama. Itu yang untuk pengajaran tahsin baca Al-Quran di Masjid Al-Hidayah. Kalaupun yang kita sudah lancar, pastilah kita masih ada beberapa yang harus dikoreksi ya, baik dari segi hukum bacaan maupun dari makhrajnya. Jadi harapannya yang sudah bisa itu ikut juga. Nah, karena Rasulullah itu juga belajar Al-Quran itu hampir ya setiap Ramadan ya dengan ustadznya itu malaikat Jibril. Kemudian untuk yang masalah sekarang ini, kita ada di kajian atau dakwah ke para remaja. Tadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah kita wadai ya, di remaja ini kita sudah bentuk Pak, sudah bentuk suatu pengajian rutin tiap malam Sabtu ya, setelah pada Isya ada pengajian remaja. Sudah berjalan dan ini dikomandoi sama Ustadz Asep Iwan yang saat ini mungkin tidak hadir. Sudah berjalan, hanya akhir-akhir ini 3 minggu ini tidak lagi berjalan. Nanti mungkin bisa dari masukan kita fokus sekalian ya, mungkin apa ini yang menyebabkan atau masukan mengenai kenapa remaja ini tidak bisa lanjut, apa mungkin dari ustadznya atau mungkin dari cara pengajarannya atau gimana. Mungkin juga ini satu nanti jadi suatu kajian yang kita bahas bersama-sama, dan mungkin juga nanti akan saya coba untuk menerapkan di Masjid Al-Hidayah. Itu aja nanti yang saya dapat sampaikan. Nanti monggo kalau saya mau bicarakan problem atau masalah yang ada saat ini di sini masjid ini, saya bicara untuk dakwah kepada remaja masjid ini, karena benar-benar konsen kita ya. Kalau kita mungkin yang sudah berumur mungkin istilahnya tinggal sudah kesadaran sendiri, tapi remaja ini untuk dakwah itu banyak tantangannya. Pertama dari segi ya kemajuan saat ini ya, dari dari handphone, kemudian dari game-game, kemudian atau mungkin kegemaran dan hobi dari remaja ini sudah beda dengan kita yang dulu masih muda lah. Ya mudah-mudahan ini tantangan kita semua yang kita bisa baca, karena ini remaja ini sangat penting Pak, karena penerus kita juga dan juga penerus untuk perjuangan agama kita. Ya, terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum moderator, Pak Misan. Terima kasih Pak Sore telah memberikan seputar acara yang ada di dalam sini. Mungkin jadi acara ini sebenarnya bukan untuk pengurus atau untuk siapapun, tapi acara untuk siapapun bisa menyampaikan di sini sehingga mencapai keinginan kita semua, karena pada dasarnya masjid adalah untuk jamaah ya. Jadi bukan milik TKN, bukan milik yayasan, bukan milik siapa-siapa, tapi masjid ini adalah milik kita semua. Oleh karena itu maju mundurnya baik buruknya kita semua. Nah, makanya untuk konten perhatian bahwa bagaimana masjidnya dikelola lebih baik ke depannya. Karena itu kita semua harus terlibat dalam proses ini. Selanjutnya mungkin tentang keamanan dan kenyamanan. Sebetulnya bukanlah tanggung jawab security saja atau Pak RW saja selaku pemangku tertinggi ketua lingkungan, tetapi kita semua harus bersinergi dan mempunyai andil dalam hal ini. Bagaimana solusinya? Bukan salah menyalahkan si A atau si B menjadi mencari kambing hitam, enggak ada zamannya ya kan? Apalagi di masjid ini ada sebagai sentra kebaikan, jadi nggak ada hal-hal yang negatif yang kita bahas. Baiknya gimana menjadi positif. Oleh karena itu waktu sementara saya berikan kepada Pak RW untuk menyampaikan. Silakan. Ini bisa ini? Bisa, makan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi waktu untuk memberikan arahan atau sedikit kata-kata ya di acara ini. Unik memang masjid ini, saya kira ide-idenya luar biasa. Saya aja membaca undangan itu ngobrol silat, wih luar biasa itu, ngobrol silat kok pada pencak silatnya. Ternyata ngobrol bersama silaturahmi ini sangat luar biasa ini. Kalau bisa ya diusahakan selalu ada ya. Soalnya kita ini kan kalau subuh ini kan otak kita udah refresh ya. Mungkin ide-ide bapak-bapak semua, jamaah-jamaah yang di masjid ini akan keluar, tapi mungkin malu atau punya ide yang harus disampaikan pada teman sebelah atau bagaimana ya kan. Yang penting niatnya itu ikhlas. Saya sholat di masjid jamaah di masjid Al-Hidayah ini saya ikhlas ya. Begitu juga mungkin pengurus-pengurus ya, kerja sosial nyata ya. Kerja sosial, jangan kerja sosial baper. Kalau kerja sosial baper itu pasti akan pergi. Karena kenapa? Mungkin nggak tahan dengan bully atau bagaimana ya kan. Mungkin namanya kita perasaan itu banyak perasaan, akhirnya mungkin merasa diri bersalah atau bagaimana. Ya itu, jadi kerja sosial nyata. Soalnya di Masjid Al-Hidayah ini kan tempatnya ladang pahala ya. Kita mencari pahala ya. Bukan kita mencari sensasi. Kalau mencari sensasi sih gampang itu. Ya kata-kata itulah yang saya hanya mengingatkan ya. Terus kita ini kan banyak generasi tua ya. Saya berharap itu remaja masjidnya ini diaktifkan. Soalnya saya melihat masjid-masjid yang lain itu remaja masjid itu lebih aktif daripada yang tua-tua. Terus saat ini kita temukan TPG ya, TPG anak-anak. Itu kenapa kok nggak difokuskan di masjid? Banyak yang di rumah-rumah warga. Banyak sekali itu. Nah, saya berharap itu tempat yang luas dan enak ini kan terus pakai AC itu kan lebih baik di masjid ya. Nah, saya berharap untuk kedepannya ya pengurus DKM atau mungkin jamaah-jamaah yang lain itu lebih mengarahkan putra-putrinya ini ke masjid ya Al-Hidayah. Dan terus untuk selanjutnya ya ini ide-ide ini sudah sangat luar biasa, kalau perlu dikembangkan lagi lah ya kan, dengan istilah-istilah itu kan yang penting baik untuk jamaah kita semua gitu loh ya. Jangan yang merasa tersinggung atau sedikit-sedikit pakai perasaan itu nggak akan matching dengan jamaah-jamaah semua. Terus saya mohon maaf dengan masalah keamanan kemarin itu ya. Memang di masjid-masjid, seluruh masjid ya mungkin di Indonesia ini memang jadi incaran orang yang punya niat jahat. Ini beberapa kali ini kita temukan ya. Ya pas waktu kejadian itu ya pas yang jaga itu ketiduran. Ternyata memang masjid kita ini setiap hari itu ada orang yang ngikut atau bahkan hanya mampir sebentar melihat situasi, kalau memang aman dia akan mencuri gitu loh. Jadi saya mohon untuk keamanan ya, kita kan kalau bisa ya bersinergi semua ya kan, dari jamaah masjid, warga maupun pengurus lingkungan maupun security. Saya berharap ini di masjid kita ini dikasih tempat parkir yang sekiranya lebih safe, lebih aman. Ya kayak ini kita di sebelah barat masjid ini
itu kan ada tempat ya, lahan ya. Itu kalau kelihatan bersih itu motor masuk situ kayaknya lebih aman ya toh. Nah, kadang jamaah ini kalau sholat sudah maghrib atau sudah khomat buru-buru, bahkan ada yang motor mungkin nggak bisa dimatikan atau bagaimana, masih nyala gitu loh, langsung ditinggal ya kan. Nah itu jadi saya mohon untuk bapak-bapak jamaah masjid ini jadi saling saling berkoordinasi lah, atau saling mengamankan diri ya. Jadi security sudah ada, mungkin marbot sudah ada, nah kita sendirinya sekarang kan gitu ya toh. Nah, jadi saya mohon masalah keamanan, ketertiban kita akan selalu bahas bersama ya kan. Pada intinya kita kerja sosial nyata, itu ikhlas kita kerja di di lingkungan Masjid Al-Hidayah ini ya. Itu aja dari saya ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo kita akan jawab kalau memang ada pertanyaan ya kan. Nah ini ide-ide yang sangat luar biasa, saya mohon untuk selalu ditingkatkan dan tidak lupa remaja masjid ini diaktifkan, nanti bisa membantu di keamanan masjid maupun lingkungan di sekitar masjid. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kalau ini mana? Itu yang Kalau tidak bisa. itu yang bisa. Bisa nih ini. Oh, Terima kasih itu kepada bisa. Bapak Musyawarah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi masalah keamanan, jadi sebenarnya topik yang bakal kita bahas juga, kita ini kita tampung dulu jadi esensialnya. Jadi seperti yang tadi dibilang sama Ustaz Terus dari saya, memang dari dua masjid ini di sana itu meng-hire ya profesional. Jadi dari usulannya Pak KRW tentang remaja masjid, kita kan sebenarnya juga udah jalan Pak. Cuman terakhir tadi malam Ustaznya udah nggak datang lagi. Saya tanya sama Kang Oni, Ustaznya datang tapi anak-anaknya nggak datang gitu. Jadi akhirnya kita mikir gimana cara memotivasi anak itu kan supaya bisa semangat masih belajar. Itu mungkin nanti kita bisa dapat pikirkan. Tentang masalah keamanan juga sebenarnya kita juga ada jemaah dari pensiunan angkatan ya Pak Trisno. Jadi mungkin bisa nanti juga ngasih masukan untuk ininya ke depannya gimana, karena komandan Pak Mardiono juga udah nggak ada di sini. Kemudian untuk kembali ke fungsi masjid ini, jadi mungkin saya minta tanggapan dari mantan ketua DKM ya, seperti Pak Suyadi atau Pak Farid. Jadi mungkin pertama saya minta tanggapannya dulu dari Pak Suyadi dulu, dengan Pak Suyadi. bukan mantan ini. Calon. Pendiri Pak. Founding father. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW yang saya hormati, Bapak Dia Ustaz Terus, para mantan TKM, Bapak sekalian. Ngeri memang kalau KKN ya, Pak RW ya, kerja apa tadi? Nyata gitu. Saya jadi deg-degan gitu, untuk ngomong aja ditakut karena nggak nyata kerjanya. Saya gitu maksudnya. Yang pertama, terima kasih acara ini bisa terselenggara. Saya setuju ya kalau ini bisa dilakukan rutin.
walaupun ini kalau ngomong nyata jadi deg-degan kan, hadirnya juga nggak bisa rutin gitu yang ngomong. Terus kemudian terkait dengan manajemen masjid ya, tadi kan temanya yang diangkat, atau bagaimana memakmurkan masjid. Bapak sekalian, sebagaimana fungsi manajemen ya, itu kan ada perencanaan ya, pengerjaan, evaluasi, dan improvement atau perbaikan setelah ada evaluasi. Saya kira mungkin ini perlu dilakukan di masjid kita oleh pengurus atau oleh yayasan. Nah, mungkin ini sekedar pendapat Pak Mizan ya. Bisa jadi kalau seandainya secara formal ini belum bisa dilakukan, mungkin bisa dibuat. Sekarang ini zamannya zaman sosial media ya, dibuat Google Form misalkan, nanti disebar kepada para jamaah ya, Google Form disebar kepada jamaah, apa sih masukannya, apa untuk perbaikannya, apa usulannya, dan seterusnya terkait dengan komponen-komponen yang akan disentuh atau yang akan menjadi perhatian. Misalkan pertama dari sisi program, usulan programnya apa, terus bagaimana bisa melaksanakan program itu, solusinya apa. Mungkin itu bisa dibuatkan Google Form dulu. Nah, dari sekian banyak masukan, mungkin nanti bisa dijadikan bahan masukan untuk pengurus untuk dilakukan evaluasi ya. Karena program mungkin udah banyak Pak Ansori ya, tapi kemudian apakah program itu program yang dibutuhkan? Apapun ya, mau itu masjid, mau itu masyarakat, mau itu organisasi, mau itu perusahaan, program itu kan program yang memang berguna, berbasis kepada muatan lokal. Muatan lokal kan RW 39 ya. Apakah yang dibutuhkan 39 sama dengan yang dibutuhkan di Jakarta? Saya kira berbeda. Jadi itu mungkin perlu dilihat juga gitu. Itu yang pertama terkait dengan tadi ya, evaluasi. Lalu yang kedua terkait dengan remaja. Memang waktu zamannya komandan ya, waktu itu saya juga ikut di grupnya komandan ya. Mahasiswa apa? Remaja ini memang agak unik. Nah, mungkin ya Pak Ansori kan yang peduli ya, maksudnya salah satu yang terkait dengan remaja, karena apapun pengganti kita ini kan remaja. Kalau remaja nggak peduli, deg-degan juga. Sekarang aja nggak ada nih remajanya yang hadir. Kalau siapa? Oh, saya. Iya, saya. Karena saya umurnya 24. Nah, Bapak sekalian, mungkin dari remaja sebetulnya case-nya sama. Saya perhatiin remaja, Karang Taruna, itu case-nya sama. Ini zaman sekarang ini adalah zaman digital, yang orang anak-anak muda ini sebetulnya nggak butuh kumpul dia, karena semua informasi itu sudah bisa didapatkan dengan gadget. Nah, tapi sebagai makhluk sosial mereka tuh wajib berkumpul. Nah, sekarang bagaimana mengumpulkan mereka, kan itu masalahnya. Nah, menurut saya ini pendapat ya, mungkin sama. Basisnya adalah kebutuhan. Apakah anak-anak itu butuh ke masjid? Apakah anak-anak itu butuh ngaji? Nah, ini masalah. Nah, harusnya ditumbuhkan dulu bahwa mereka tuh butuh untuk ngaji, butuh untuk menuntut ilmu, butuh untuk berkumpul. Nah, kita orang tua, karena itu mereka tuh wajib untuk itu, kita ciptakan bahwa itu wajib. Nah, gimana caranya memotivasinya? Atau memanipulasinya lah gitu ya. Memanipulasinya. Kan segala sesuatu harus direncanakan. Agar kita mempunyai pewaris di masjid ini, kita harus rencanakan pewaris itu. Gimana caranya? Direncanakan, dibuatkan program, dievaluasi,
improvement terus begitu. Nah, saya kira kuncinya balik lagi ke poin pertama, yaitu manajemen ya. Berguna tidak? Saya kira itu. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang memberikan masukannya. Sementara acara ini kita semua nanti kita berhak bersuara semuanya. Namun dari perwakilan PKM tadi belum memberikan arahan. Sebelum bisa lebar semuanya juga pertanyaan kepada Bapak PLT PKM dan hal ini Pak Haji Yusuf kepada mereka ya, siapa nih yang berapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak yang duduk di Yayasan Al Hidayah, para pembina, pengawas dan pengurus yayasan, yang saya hormati Pak Ketua Lingkungan Pak RW, yang saya hormati Ustadz Feroz, serta bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah ide yang bagus. Pagi ini ada dengar pendapat dari bapak-bapak sekalian. Maksudnya dengar pendapat itu adalah DKM mendengar, kemudian bapak-bapak yang berpendapat. Jangan sebaliknya Pak. Jadi DKM yang berpendapat, kemudian bapak-bapak yang mendengar. Nah, itu sudah biasa kalau itu. Oleh karena itu mohon keaktifan bapak sekalian untuk menyampaikan unek-unek atau menyampaikan ide atau apapun yang berhubungan dengan kemakmuran Masjid Al Hidayah yang kita cintai ini. Di Masjid Al Hidayah itu banyak jamaah yang kemudian semakin hari semakin banyak yang datang ikut berjamaah, tapi juga ada hari-hari yang mana kita jamaahnya menurun gitu ya. Tapi yang penting dalam hal ini adalah ketika kita masuk masjid, sebaiknya bukan sebaiknya ini penataan hati itu dia jadikan prioritas yang utama. Hati dulu, kemudian baru bagaimana kita beribadah di dalamnya. Nah itu yang saya hanya ingin men-trigger aja sebenarnya, karena yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di DKM tadi lebih ke aktivitas, kemudian yang Ustadz Vero sampaikan juga bagus, kemudian juga disinggung mengenai Baitullah, Baitul Quran dan seterusnya. Nah yang Baitul Quran itu yang berhubungan dengan hati kita. Nah itu yang mungkin perlu pendapat bapak-bapak sekalian untuk bagaimana kita bisa meningkatkan penataan hati kita sebagai jamaah, karena itu termasuk visi misi dan tujuan didirikannya DKM. Pendapatnya bagaimana, yang kira-kira yang bisa mendorong itu bagaimana, itu yang pertama. Kemudian dari DKM, karena ini dalam waktu dekat nanti kita akan ada rihlah pengurus DKM di luar masjid, insya Allah nanti DKM, seluruh pengurus DKM akan terlibat di sana untuk termasuk membahas pendapat-pendapat bapak sekalian yang pagi ini disampaikan. Oleh karena itu dicatat oleh Pak Rudi, Pak Tono, Pak Agus, apa-apa yang dari bapak-bapak sekalian yang kita bisa bahas.
Maka penting bagi kami untuk mendapatkan masukan dari bapak-bapak sekalian. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Pak RW mengenai rencana pengamanan, karena ya pengamanan masjid itu ada di dalam tanggung jawab ketua lingkungan, dan kita telah bekerja sama cukup lama, bukan bekerja sama Pak ya, tapi pengamanannya memang dari RW. Sementara dari kita itu jamaah yang aktif untuk menjaga sendiri aset-asetnya. Kita punya rencana bahwa DKM punya rencana bahwa nanti khususnya untuk pengamanan motor akan dibuka lapangan parkir di depan masjid yang ada gerbangnya. Kemudian di situ dijaga oleh satpam, dan satpamnya diawasi oleh marbot. Jadi double pengamanan ini. Dari marbot. Sehingga yang dikatakan tadi satpamnya tertidur nggak akan ada lagi. Tapi kalau marbotnya tertidur ya sudah hilang sudah. Gitu. Kemarin kami lihat bahwa di depan itu cukup representatif untuk parkir motor, dan sudah siap lah untuk dijadikan parkir motor kapanpun. Dan kami ingin mendengar pendapat Bapak sekalian kalau di sana, bukan pendapat aja tapi kemauan untuk parkir di sebelah sana. Dan yang di sebelah samping masjid ini akan kita kasih tulisan bukan untuk parkir motor. Parkir mobil boleh di situ mana? Ya ambulannya juga parkir di sini juga jadinya biar keluar kan. Kalau mau parkirnya tetap di sini ambulannya, kalau space untuk motor lah ada, ambulannya dikeluarin. Cukup Pak, jadi motor masih cukup. Hanya kemauan bapak-bapak sekalian yang kami inginkan untuk mau karena ada sedikit effort untuk berjalan dari depan itu masuk ke masjid. Kadang-kadang nggak mau. Tapi ya moga-moga dengan demikian itu lebih aman. Usaha kita untuk aman itu ada lah. Nah itu berkaitan juga kalau kan marbotnya ini teknis ini. Marbot kita itu hari-hari itu 2, dan hari-hari itu selalu ada di depan. Karena memang tugasnya kalau sholat rawatib itu, sholat wajib itu yang satu azan, yang satu azan qomat, yang satu memimpin sebagai imam gitu. Permasalahannya kemudian muncul ketika marbot mengawasi satpam ketika sholat wajib, yang jadi imam siapa. Kemudian kami punya ide untuk mengambil satu imam lagi dari luar, sehingga imam kita ada 2 imam, yang satu yang Ustadz Iwan itu mengimami mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian imam yang berikutnya itu Sabtu, Ahad, Senin. Jadi pas hanya untuk sholat jahar. Yang sholat yang sir itu dipersilakan nanti, atau si marbotnya sekalian ngerangkap jadi imam. Nah itu karena itu berangkai, karena harus ada imam dulu baru kemudian kita minta marbot untuk kemudian mengawasi keamanan motor. Maka kami baru saat ini menunggu kalau ada imam. Kita sudah berupaya untuk mencari imam, dan imamnya sudah imam Pak, insya Allah dalam waktu tidak lama itu ada imam baru. Sudah namanya imam, harus imam. Nah itu
keterlibatan bapak-bapak sekalian di dalam pengamanan motor bapak sendiri itu diperlukan di situ. Itu hanya trigger aja Pak. Jadi nanti mohon pendapat bapak-bapak sekalian secara keseluruhan, sehingga nanti ketika kita akan mengadakan pertemuan pengurus masjid itu kita bisa bahas. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh ini nggak Pak menanggapi yang masalah keamanan tadi? Boleh? Iya, sekarang Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau share pendapat aja. Saya mengalami pernah sholat ya, pas lagi kerja lah di jalan itu. Gak usah wis. Sampai nggak dibayar tuh. Jadi begini Pak, waktu itu saya hampir 2 kali atau 3 kali sholat di situ ya. Jadi dia ada ruangan khusus. Kita kan waktu iqomah itu 10 menit ya. Nah, waktu iqomah itu 10 menit, ada pengurus masjid atau marbot lah, salah satunya jadi imam Pak. Ada berapa orang, dia sholat duluan, setelah sholat sunnah 2 rakaat selesai langsung qomat. Tapi punya ruangan khusus. Setelah qomat dia sholat, yang berjamaah yang banyak belum sholat, belum mulai karena belum iqomah, masih waktu iqomah. Dia sholat duluan. Setelah selesai dia dikirnya itu di luar, jadi dia duduk jaga tuh sendal, jaga motor, mobil, dan jaga. Ada 1 orang yang jadi imam tadi sama jamaah 2 orang sama satpam, tapi ada satpamnya 1 orang. Usul saya seperti itu. Jadi ada ruang ibu-ibu ini kan agak kadang malah nggak ada kalau sholat kayak dohor tuh ibu-ibu nggak ada kan. Nah itu imam marbot 1 orang sama jamaah berapa orang sholat duluan Pak, setelah sholat sunnah langsung qomat, sholat berjamaah. Dia tetap dapat berjamaahnya, dapat 3 orang 4 orang tuh bisa berjamaah kan begitu. Nah, langsung dia keluar jaga sendal, malah sendalnya dirapiin Pak, udah ngadep ke, jadi kita keluar dari masjid tuh udah masuk kaki itu udah langsung dipakai lah gitu. Insya Allah kalau saya kan nggak ada pekerjaan pasti Pak, saya kan freelance. Jadi kalau mama saya di sini saya mau, saya jadi imam pun mau kalau sholat dohor asar. Iya, dohor asar pun saya mau, nggak masalah buat saya gitu. Nah, kalau yang nggak mau nggak tahu jamaahnya mau ikut nggak kan gitu, imamnya nggak jelas kali. Nah, jangan ngomong dong apa Endang nih, suaranya kenceng banget. Dia nggak mau ntar. Ya, rencananya seperti itu. Kalau mamanya tempatnya udah bagus, insya Allah bagus. Kan ada juga yang dari RT 6, RT 5 kan di sana tuh. Nah itu juga perlu pengawasan juga Pak, kalau menurut saya gitu. Iya, karena ya saya akuin sih memang kalau RT 5, RT 6 kan daripada dia muter lagi jauh, nggak apa-apa, bagus juga parkir di situ gitu. Iya, nggak apa-apa sih itu, tinggal diatur aja. Insya Allah dijadwal aja Pak, kalau mamanya ini menurut saya bagus. Kita nggak mengandalkan orang per orang, jadi dari kita untuk kita juga kan begitu ya. Insya Allah ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Nah itu langsung keamanan sama imam udah. Ada kambing, iya, langsung ada kontak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari RW 35 ini mau bicara. Maaf. Bicara masalah remaja. Tadi banyak mempertanyakan bagaimana cara kita mengundang atau mendatangkan remaja. Ini saya bicara masalah pengalaman aja ya Pak. Jadi kalau saya masuk kelas, kebetulan saya seorang dosen, kalau saya masuk kelas, kita langsung bicara masalah materi. Itu yang ada, mahasiswa tuh langsung
tunduk, ngantuk, lemes. Saya itu ngajar kelas karyawan yang rata-rata mereka tuh sudah umur 20 ke atas. Jadi bukan ngajar anak selesai SMA, tapi anak-anak yang sudah mulai bekerja, sudah punya aktivitas selain dari kuliah. Jadi ketika saya masuk langsung kepada materi, mereka tuh langsung yang ya udah malas-malasan. Lalu saya cari cara bagaimana supaya mereka tuh saya baru masuk, mereka semangat. Ternyata yang mereka butuhkan itu bukan materi, yang mereka butuhkan itu bukan mau belajar ke situ. Memang dari ilmu mau belajar, tapi ketika sudah sampai ke situ, mereka ada rasa malas. Nah, cara meningkatkan rasa untuk pengen semangat, ternyata caranya adalah masuk ke dunianya mereka. Masuk ke dunia remaja umur 20, 25, sebelum 30, apa sih? Ternyata yang mereka butuhkan atau mereka yang mau itu adalah cerita-cerita atau motivasi-motivasi yang berkaitan sama kegalauan mereka. Nggak jarang saya baru masuk langsung tanya, karena saya ngajarnya malam minggu rata-rata. Malam minggu atau hari Sabtu. Saya tanya, siapa yang punya janji malam ini sama pacarnya? Saya langsung tembak, karena mereka butuh itu. Kegalauan mereka. Mereka yang sedang pacaran, mereka yang sedang putus dengan pacarnya, atau mereka yang ada masalah sama pacarnya. Malah saya kasih ruang 10 menit sebelum belajar, kalau ada yang mau curhat silakan ke depan. Ayo, mau ngomong apa kalian? Mau ngomong motivasi, mau curhat, mau apa, silakan ke depan kelas. Akhirnya ketika kelas saya itu dijadikan ajang buat mereka itu have fun di awal. Setelah itu selesai, barulah saya masuk ke materi. Materi saya apa? Saya mengajar tentang pajak, mengajar tentang manajemen. Baru saya bisa masuk tuh, Pak. Tapi kalau tiba-tiba saya masuk kelas terus bicara masalah manajemen, wah, mereka langsung malas, Pak. Yang ada mereka tidur, yang ada mereka malas-malasan atau ke toilet dan lain sebagainya alasan mereka. Jadi kalau kita tanya, bagaimana sih kita agar remaja itu mau datang ke masjid? Nah, kita lihat benchmarknya kita kalau di YouTube. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Khalid Basalamah, ada Ustadz Abdul Somad. Sekarang Ustadz Abdul Somad rata-rata yang hadir kalau dia datang itu siapa? Rata-rata orang tua. Adi Hidayat, ada anak muda tapi presentasinya sedikit sekali. Ustadz Khalid Basalamah, siapa yang datang? Rata-rata juga sudah tua. Aki-aki rata-rata. Ya sekitar kita ini lah umur 40 ke atas. Lalu bagaimana dengan Ustadz Hanan Ataki yang adanya di belakang gedung sate, setahu saya markasnya? Yang datang siapa? Rata-rata anak umur 20. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Hanan Ataki itu adalah masalah anak muda, masalah percintaan, masalah hati, masalah kegalauan, itu yang dibahas. Jadi kalau seandainya kita mau ngedatengin anak muda supaya mau belajar ke sini, kita panggilnya misalkan seperti Ustadz Abdul Somad, yang nggak nyambung. Ya kalau kita mau ngedatengin anak muda, kita panggilnya Ustadz yang satu tipe atau satu frekuensi dengan Ustadz Hanan Ataki. Mereka kita mau datangkan ke sini, tapi kita ajarinya hadis. Baru datang kita bicara masalah hadis ini, habis Pak, besok nggak bakal datang lagi. Pusing ya. Sama kayak tadi, ketika saya masuk kelas, kita langsung bicara masalah manajemen. Ya mereka males. Pusing. Apaan sih Pak? Udahlah Pak, santai dulu. Mereka kayak gitu, karena waktu itu pertama sekali saya ngajar umur saya 30. Saya ngajarnya rata-rata 25, 27. Mereka akhirnya merasa dekat dengan saya. Karena saya dekat, saya tahu apa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu cara saya untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar. Begitupun sekarang kita terapkan ke masjid. Kalau kita mau mendatangkan anak-anak muda, ayo cari pembahasan yang kira-kira mengena buat mereka. Pembahasan yang kira-kira itu jangan dijadikan kita sebagai benchmarknya kita target, tapi kita jadikan apa sih yang mereka butuhkan. Nah, terus selain mendatangkan ustadz-ustadz yang satu frekuensi dengan anak muda, yang selanjutnya adalah yang dijadikan sebagai panitia dari pengajian ini jangannya kita,
Kita pengen anak muda datang, kita mau datengin Ustadz Hanan Attaqi, tapi yang jadi panitia kita umur 40, nggak nyambung lagi. Akhirnya kita minta Ustadz Hanan Attaqi, Ustadz tolong ya bahas tentang neraka, nggak nyambung lagi itu Pak. Terus siapa yang jadi panitia? Ya kita kasih ruang anak muda yang jadi panitia. Bagaimana cara anak muda, ada 5 orang, tolong bentuk. Ini kita mau ngadain pengajian. Apa sih tema yang harus dibahas? Apa sih yang lagi tren saat ini? Bicara masalah anak muda. Biar mereka, nah kita di sini sebagai pembina aja atau sebagai penasehat aja. Saya pikir itu Pak Ustadz, Pak Mijan. Terima kasih sudah dikasih ruang untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lima. Jadi saya ingin dapat tanggapan dari tadi sudah dari Ustaz Reo sudah ngasih sharing waktu berkumpul bersama yang punya dari hubungan itu palingnya ada pelajaran bisa dapat dari program Bengkuli. Hal pertama adalah profesional untuk mengelola donatur, dan yang kedua narasi. Selama ini memang kita agak kesulitan dan dalam sama untuk mengajarnya. Jadi mungkin terakhir sebelum kita tutup, saya ingin beberapa tanggapan dari Pak Imha dan juga Pak dari Pak Farid. Ya, silakan Pak Farid. Ini itu. Oh ini Pak, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak RW 39, Bapak-bapak DKM, Pak Ustadz Fairuz yang saya hormati. Saya tertarik sama tadi ada kaitannya semua ya, terutama dari Pak Fairuz yang menyampaikan tentang Muslim bilioner. Kemudian yang terutama juga banyak dibahas tadi tentang bagaimana memberdayakan remaja masjid. Tadi Pak Wira menyampaikan pengalamannya bagaimana menarik perhatian kawula muda lah ya, atau mahasiswanya untuk bisa berkiprah atau serius di dalam pembelajaran. Nah ini saya sedikit menyampaikan tentang remaja masjid ya, yang saya tahu ya. Jadi remaja-remaja masjid yang terkenal yang di Jakarta, yang kita tahu ada remaja masjid Sunda Kelapa, kemudian ada Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, Jud Mutia dan sebagainya. Itu memang sebagaimana tadi ada diceritakan atau disampaikan oleh Pak Wira, yaitu bagaimana menjaring kaula muda atau remaja itu dengan dunianya. Kalau saya dulu di Masjid Sunda Kelapa itu cara menariknya ada di bidang olahraga, kemudian ada di jurnalistik, ada di fotografi, demikian. Untuk masuk lagi lebih dalam itu di ruang pengajiannya atau di kajian-kajian tentang fikih, tentang muamalah dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk itu tentunya
untuk memberdayakan atau remaja masjidnya itu bisa berkiprah secara maksimal, itu tentu dibutuhkan adanya anggaran atau dana. Kembali lagi ke dana atau anggaran. Nah, kalau anggaran masjid itu juga masih cukup berat, itu tentunya hal itu juga harus diupayakan supaya terdapat anggaran yang konsisten gitu. Tadi sempat disampaikan tentang ini Masjid Joko Karyan ya. Kalau saya ini pendapat pribadi saya, apabila itu kita dibandingkan dengan Joko Karyan, itu dari sisi lokasi itu sudah berbeda. Artinya kita di komplek perumahan yang dimana di komplek perumahan ini ada beberapa masjid gitu, sehingga sumber dari donatur itu memang ini terbatas, sangat terbatas. Kemudian apabila kita itu mau memunculkan narasi, misalkan seperti tadi ya, untuk musafir bisa istirahat, bisa tidur di sana. Untuk Joko Karyan itu memang cukup ini pas gitu. Jadi ada ruang memang di situ rame gitu, meskipun dia ada di perkampungan ya, tetapi dekat dengan jalan besar gitu. Jadi cocok. Tapi kalau kita itu posisi di pojok di perumahan seperti itu, sehingga mungkin kurang cocok gitu. Nah, perlu ada yang kegiatan itu yang bisa muncul dari masjid yang berada relatif di pojok perumahan, itu nanti muncul bisa ini ada yang beda dari masjid yang lain, mungkin seperti itu. Nah, kemudian tentang remaja masjid lagi, itu perlu adanya program-program itu yang menarik mereka. Memang anak-anak muda itu sekarang untuk bertemu bisa melalui online gitu. Namun pada dasarnya manusia itu butuh sosial. Mereka faktanya itu masih suka misalkan ngafe seperti itu, ngobrol meskipun sambil di tangannya tetap ada gadget gitu, tetap ini seperti itu. Jadi mungkin kalau usul saya ya ada forum, ada pojok yang bisa mendekatkan antar mereka, itu bisa interaksi gitu, interaksi secara offline gitu. Nah, mungkin dari situ kemudian dibuat kegiatan-kegiatan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wira itu, sehingga menarik mereka dan mereka dijadikan kepanitiaan. Kemudian syaratnya ada alokasi dana, nah itu sehingga mereka bisa berkiprah di situ, bisa memanggil orang-orang yang kompeten ya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berguna baik bagi masjid kita maupun bagi remaja. Kemudian satu lagi yang terakhir itu kaitannya dengan dana, itu mungkin di samping mengupayakan penggalangan dana, itu juga sangat penting menurut saya itu bagaimana kita bisa memberikan pengalaman ataupun ilmu-ilmu tentang usaha bagi remaja masjid.
Nah ini kita tahu kondisi saat ini ya, kondisi saat ini itu perakiraan ekonomi Indonesia maupun internasional itu diperkirakan akan katanya akan terjadi krisis. Nah kemudian kita ketahui bahwa di negara kita sendiri ekonomi jelas turun, masyarakat ekonomi menengah sudah jatuh, yang di atas sebagian sudah di posisi yang menengah dan menengah juga turun. Kemudian cari kerja susah, yang sudah kerja pun banyak yang PHK. Nah dengan kondisi ini itu perlu yang paling bisa menjanjikan adalah UMKM. Nah bagi mungkin untuk adik-adik kita, anak-anak kita itu perlu disiapkan ilmu-ilmu dasar untuk itu. Mungkin seperti itu. Ini ide dan pikiran saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi, bisa kolaborasi di antara kita semua, sehingga semua bisa bermanfaat, mendatangkan manfaat bagi masjid dan generasi muda kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada. Boleh Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hidayah saya perhatikan sudah cukup. Hanya satu saran, untuk masalah perawatan masjid ini saya monitor setiap ada kegiatan saya itu selalu keluar. Saya mohon saran, kebetulan saya bukan mandiri, saya punya keahlian khusus untuk membantu kegiatan masjid ini untuk perawatan. Insya Allah saya akan maksimal mungkin dengan sisa-sisa saya di sini. Saya akan membantu, contohnya berapa kali saya perbaikan untuk perawatan masjid itu masalah barang elektronika dan apapun. Saya sudah dididik di TNI untuk bisa apapun yang saya lakukan itu darurat. Jadi itu kita pelajari. Semua pun apa kita boleh kita bisa. Saya lihat ini contohnya AC. Saat ini AC tiap perawatan panggil orang. Itu AC terlalu tinggi biayanya. Saya mohon nanti kalau berkenan, saya akan didik marbot ini untuk bisa memperbaiki AC atau merawat AC. Kalau ada alatnya, saya akan bisa ajari mereka bagaimana cara memperbaiki AC. Itu AC saya lihat itu ada masalah terus karena saya tidak ada, hanya setiap pada terus akan panggil teknisi, panggil tukang. Itu mudah sekali untuk perawatan AC, paling gampang sekali. Ada kemauan itu bisa, dan alat yang ada. Kedua, untuk peralatan elektronika yang ada di sini, kalau bisa sebelum keluar kita perbaiki dulu sendiri. Tidak bisa setelah itu baru kita keluar. Contohnya yang sudah saya lakukan, ya Bang Ujai tahu, yang lain tahu, itu saya maksa mungkin untuk saya bantu untuk perawatan barang elektronika yang ada di Masjid Al-Hidayah. Kedua, yang ketiga saya tanyakan lagi, saya monitor untuk mobil ambulan. Saya tanya ke ambulan itu sudah 3 tahun operasional. Tadi pernah dicek sistem perawatannya. Itu ada rem, ada kopling, ada sistem. Apakah sudah dirawat atau tidak? Karena mobil itu mobil tinggi operasionalnya. Kalau ngomong tidak bisa, saya bisa bantu untuk mengeceknya. Ya, untuk rem semua sistem saya bisa. Mudah-mudahan ini kalian saya akan saya terapkan, saya bantu untuk Masjid Al-Hidayah. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desna. Saya kasih tahu pada jemaah semua, Pak Desna ini multi talent ya, terutama di bidang ekonomi. Kemarin juga saya akan dengan mobil nanti
dia betulin. Ada timbangan otomatis dia sudah bisa betulin. Makanya untuk masjid mudah-mudahan terutama beliau sudah sounding untuk membagi KRW kemarin muncul mau berbagi ambulan, tapi belum respon sampai hari ini. Dia mau ngecek dia saya sampaikan juga ke Pak Ibu, kemudian bisa membantu Pak RW kemudian nanti kalau ketemu Pak Ibu. Dia hanya ingin mengecek ya tadi sisa ambulannya diapikan untuk masjid. Masya Allah. Terima kasih Pak Ibu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah SWT. Ada lagi yang mau boleh. Tidak semua siapa yang mau? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mengenai tadi remaja, memang itu menjadi masalah, bukan masalah kita dunia, masalah orang tua yang punya remaja. Kenapa anaknya yang punya anak remaja enggak diajak dan dimotivasi untuk bisa ngumpul di masjid ini menjaga masalah kita sebenarnya. Orang tuanya jangan ngajak, apalagi kita yang bukan orang tuanya. Ini juga masalah kita juga jadinya. Artinya karena di sini kita harus mendata juga, Pak. Data siapa-siapa yang jamaahnya punya anak. Nah, jangan cuma kita nyari anak orang, kita cuma punya anak sendiri, kan juru. Lalu lucu. Jadi nggak nyambung juga itu jadinya. Aku punya anak remaja laki-laki, kemudian aku ngajak supaya anak remaja orang lain suruh kumpul ke masjid. Kita nggak pernah nyuruh anak kita untuk bergabung dengan mereka. Itu sama aja nggak nyambung, gitu loh. Jadi kan masalahnya, jadi nggak nyambung juga jadinya kan. Nah ini kita mau buat data siapa-siapa dari remaja. Yuk bapak-bapak gimana caranya? Nah itu aja sih kira-kira. Dan masalah keamanan, insya Allah mudah-mudahan dari Alidaya ini bisa dikondisikan dengan Pak RW. Nah ini kan pengalaman Pak. Kalau seandainya satpam itu sudah tahu jamaah Alidaya itu ada yang dari luar, seharusnya kita nggak akan ninggalin. Ada tahu ada kajian, langsung pergi, gitu kan? Kalau kita kan nggak ini. Padahal di sana, dia pergi sana, dia nggak ngapa-ngapain, nggak pulang Pak. Karena sering-sering belum selesai itu udah bisa nggak ada orang. Jadi apa kerjanya dia nunggu situ. Kalau banyak dia jaga di sana, sementara di sana tidak ada motor. Apa yang bisa dia lakukan kalau banyak terjadi pencegahan di sana? Nah itu juga masalah perlu yang kita satpam yang perlu kita perhatikan. Walaupun nanti kalau ada di sana Pak, nanti kita terlalu fokus di sana, sementara sana nggak ada yang jaga, nah itu kita kecolongan juga. Nah artinya memang ini kita harus bisa punya keamanan mandiri juga Pak jadinya. Jangan cuma ngajarin ngandelin satpam karena dari dulu Pak, karena dia tuh terlalunya ke uang. Karena dulu sebenarnya dari pihak masjid itu nggak ada spesial pun untuk ngasih untuk keamanan itu nggak ada. Tapi karena dulu ada RW yang kedulu, apalagi dia ada kejadian punya Pak Heriansyah, ya itu dari DKM ngasih dong untuk keamanan. Sebenarnya kan dia sudah ada gajinya. Nah itu menjadi masalah. Jadi kita ada cuma memanjakan, sementara kejadian begini dia nggak mau ditanggung jawab, nggak mau kan? Nah kejadian itu mau tahu udah ada kajian, masa dia pergi gitu kan? Nah ini juga masalah kita yang mungkin jadi introspeksi kita, jika jadi satpam itu benar-benar jaga yang benar gitu loh. Jangan sampai kita jadi udah ngeluarin uang, satpamnya nggak benar, kan gitu. Nah itu mungkin dalam pendataan nanti menonton remaja ada pendataan, kemudian mengajak yang punya orang tua, ya orang tuanya itu harus bisa ngajak untuk bisa ngumpul dan ngajak teman-temannya yang lain dan untuk ngajak ke masjid. Itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irman, ada lagi? Pak Irman. Banyak nggak apa-apa Pak? Dikit aja. Baru diizin.
Izin nambahin sedikit. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan boleh iseng-iseng aja. Pak Yusuf, gue mau ini kita perhatiin, kebetulan kita yang dari sisi sebelah blok KM sana ya. Kalau mau masuk masjid itu sisi sebelah utara ya, utara itu kelihatannya masjid kita tuh agak gelap Pak ya, gelap. Jadi suasana begitu masuk berbeda dengan dari sisi selatan yang terbuka terang gitu ya. Nah kalau dari sisi utara itu agak gelap. Jadi mohon ditambah mungkin penerangannya di sisi luarnya dihidupkan lagi. Kalau dulu ada lampu, sekarang kan nggak ada. Jadi kalau masuk tuh sisinya agak gelap, suasana masjid itu agak redup. Jadi mohon ada sarana nanti dihidupkan di penerangan di sisi utara dihidupkan lagi. Ya mungkin itu aja yang terlihat saya saat ini. Insya Allah nanti kalau ada yang kurang kita coba kasih masukan. Ya, mohon maaf, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Saya dikasih kesempatan untuk minta suara yang terhormat ini yang sudah datang di sini. Itu sebagai PLT DKM, Bapak Ustadz Feros dan semua bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya Pak, yang kami cintai semua. Semoga dalam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya karena kita ingin membesarkan agama kita, ini adalah bagian daripada tugas kita di mana kita sebagai umat Rasulullah, semoga kita diberi syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dari hasil yang sudah dibahas semuanya itu bagus Pak. Mungkin kalau dari saya, kalau kita ambil satu-satu pun saya tidak bisa mengingat secara keseluruhan, tapi untuk hal ini kita memang sudah tiap perjalanan itu memang ada beberapa poin before, during, and after. Ya, before pekerjaan apapun selalu itu yang selalu menjadi bagian dari hidup kita. Masa lalu, masa yang menjadi pegangan kita di hari ini adalah bagian daripada pekerjaan untuk hasil kita di akan datang. Nah, target kita di sini adalah masalah manajemen masjid. Insya Allah kalau memang kita bisa urung rebuk seperti ini, dan saya sih hanya bisa memberikan masukan yang memang kalau bisa dikelola terus secara istiqomah dan direalisasikan tiap tahapan-tahapan masukan dari semua bapak-bapak di sini. Misalnya masalah manajemen, meningkatkan orientasi kemakmuran masjid dengan belajar dari masjid-masjid di luar yang memang sudah maju duluan ya. Mungkin kalau targetnya misalnya pendapatannya ya besar 100%, kita dapat 1-2% bisa menutupi kualitas masjid kita, seperti pengembangan teknologi sekarang yang sudah ajang teknologi informatika ya. Memang seperti kita yang memang udah kepala 50 ini harus berpikir ke depannya, apakah masjid ini akan kita bentuk seperti ini saja, di mana suatu saat kita akan dipanggil masing-masing, atau kita akan membesarkan dengan cara mengupgrade anak muda yang ada mungkin di lingkungan kita awalnya, baru kita keluar. Nah, kalau memangnya targetnya sekarang zaman online, ya berarti kita titik fokusnya kita berikan kepada ahlinya di sini Pak. Kalau saya kan selalu berpikir, kalau saya dalam mengembangkan usaha, kebetulan saya punya usaha juga Pak, saya lihat di tempat saya Pak, ya alhamdulillah dalam masa COVID beberapa teman-teman gugur, alhamdulillah saya masih bisa bertahan gitu Pak. Karena saya pikir saya bisa berpikir secara efisiensi, masalah kapasitas orang, mungkin juga ya akhirnya ada sesuatu yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Intinya kalau memang tidak bisa dalam bagian pekerjaan yang ada dikerjakan sekarang, kita juga memang ada yang namanya pemimpin otoriter atau macam-macam ya Pak. Mudah-mudahan di sini karena sifatnya masjid, adanya rasa pengertian, mungkin kita bisa meng-hire orang di luar, misalnya lulusan SMK yang
sekarang kan sudah mulai berkembang informasi teknologi, kan ada jurusan informasi teknologi, kita upgrade satu orang untuk mengembangkan di bidang pengembangan YouTube yang sudah dikelola oleh Bapak Rudi ya. Mudah-mudahan ini kedepannya kalau anak-anak muda kan bisa membaca pasar, mungkin Pak bisa, itu masukan dari saya aja Pak, mungkin kalau memang ini bisa dijadikan sebagai ajang pengembangan masjid supaya bisa terus berkembang. Dari saya sih itu aja Pak, dan kalau yang lainnya sih mungkin ya mudah-mudahan bisa dijaga dan istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peres mau nambah tentang dari Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih.